Oke, sudah Jeng. Ya, sebentar lagi tunggu. Dan oke, kita mulai. Oke, sip ya. Halo teman-teman semua, halo Mbak Septi, halo Mbak Melan. Iya, halo Kak. Saya sapa dulu ya teman-teman pendengar Ngobras. Halo teman-teman pendengar setia Ngobras. Ketemu lagi dengan saya. Jadi ini beda orangnya. Mbak Vivi yang biasanya memfasilitasi Ngobras, sedang ada diskusi online yang lain, sehingga di sini saya menggantikan. Tapi ketemu lagi ya, seneng nggak sih ketemu saya lagi? Kenalkan, nama saya Ika, juga dari Perempuan Mahadika. Nah, tema kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan ada Mbak Melan nih dan Mbak Septi tentang buruh hamil di PHK saat pandemi. Gitu. Halo semuanya, Mbak Septi, Mbak Melan. Aku halo-halo terus nih kayaknya dari tadi. Halo. Baru pertama ketemu ini dan selamat datang di Ngobras, Mbak Septi dan Mbak Melan. Ini kan tema kita tentang buruh hamil di PHK saat pandemi ya. Jadi Mbak Melan atau Mbak Septi dulu silakan bisa cerita nggak tentang situasi kerja sekarang, mungkin apa namanya bisa berbagi gitu ke teman-teman pendengar Ngobras. Gimana sih pada saat mengalami hamil dan kemudian di PHK saat pandemi kemarin? Kapan sih PHK-nya? Mbak Septi, Mbak Melan bisa cerita nggak? Siapa dulu nih ya enaknya ya? Mbak Septi dulu ya. Halo, Mbak Septi? Iya. Oke. Gimana Mbak bisa cerita nggak? Gimana sih kemarin dalam proses pandemi ini? Kan yang aku tahu banyak sekali perusahaan yang bilang kalau ya merugi atau nggak bisa produksi sehingga harus mengurangi karyawan. Nah, apakah buruh hamil ini juga termasuk yang banyak di PHK? Iya, benar banyak. Karena kan di pabrik aku tuh kan sistemnya kontrak ya. Jadi pas bulan puasa dapat seminggu kalau nggak salah itu yang Bulan puasa hamil dapat seminggu tuh berarti bulan apa Mbak? April ya? Puasa kita ya? puasa April. Akhir April kayaknya ya, aku juga lupa deh. Akhir April. Juni lah ya, Juni tanggal 13 kalau nggak salah aku habis kontrak itu. Nah, itu pas posisi lagi puasa ya. Itu pas lagi posisi mabuk-mabuknya juga. Terus teman-teman juga ya pada dihabisin kan katanya pandemi, takut ada yang terkena itu kan, namanya kita hamil orang sehat, sedangkan di pabrik itu kan banyak orang, jadi takutnya ada yang kena lalu kita terkena imbasnya, jadi dihabisin kontrak. Ya kita mau nggak mau ya terima ya, namanya udah peraturan perusahaan. Mekanismenya gimana Mbak? Misalnya apakah ada surat atau mungkin ada nggak sih dari perusahaan ini Mbak bekerja di salah satu pabrik garmen di Tangerang ya? Ada nggak sih misalnya perhatian atau pertanyaan tentang situasi kehamilan itu sendiri gitu kan, pasti beda ya kelihatan gitu kalau orang hamil dengan yang enggak gitu. Ada perhatian itu nggak? Ditanya, emang udah hamil berapa bulan gitu kan. Waktu itu aku 3 bulan apa 2 bulan gitu. Ya 3 bulan lah ya. Sekarang kan Juni, Juli, Agustus. Ya 3 bulan. Hamil 3 bulan itu ya kalau misalkan mabok suruh pulang kan. Kalau misalkan nggak kuat gitu. Makan namanya kita kerja ikut orang kan ya. Nggak mungkin lah. Kalau masih kuat ya tetap aja nggak mau pulang gitu. Tetap dapat target yang sama juga Mbak atau ada keringanan biasanya pas masih bekerja itu? Karena saya itu kan bagian QC ya. Ya sama aja sih, nggak ada bedanya.
Oke. Terus setelah itu Mbak, setelah kemudian ditanya ini segala macam, tapi akhirnya dapat kena PHK juga gitu ya? Iya, kena. Teman-teman Hmm. juga yang hamil juga. Kita PHK-nya beraturan. Ada yang tanggal 11, tanggal 12, saya pas tanggal 13-nya ya. 11-nya itu berarti 11 Juni tadi. Nih, ya. Juni. Berarti setelah Lebaran ya Belum, PHK-nya? masih puasa. Lebaran Mei kali Mbak? Iya, Mei, salah ya. April, Mei, ya. Mei tanggal April, 13. Mei. Oh, Mei tanggal 13 berarti. Pokoknya puasa itu bulan apa sih? Puasa itu mulai akhir April. Lebaran itu Iya, pokoknya aku tanggal 13 Mei kalau nggak salah itu. Belum lihat 13 pakelannya Mei. lagi lupa. Pokoknya aku puasa itu Pas habis. puasa benar. Berarti Mei Mbak itu. Karena lebarannya Iya, akhir iya. Mei. Oke. Berarti apa namanya? Mekanismenya sama ya Mbak ya untuk PHK mau dia hamil atau tidak gitu. Iya, soalnya itu juga ya udah peraturan. Ada berapa banyak buruh yang hamil juga Mbak pada saat gelombang Kalau PHK yang di terjadi? bagian aku, setahu aku cuma ada 5 ya. Cuma kalau yang lain-lain kan aku nggak tahu namanya bagian banyak kan. Yang aku tahu aja cuma itu sih 5 dari bagian yang sama-sama aku. Oke. Makasih Mbak Septi. Nah, ini aku mau pindah dulu nih ke Mbak Melan nih. Iya. Gimana Mbak? Ini situasi yang sulit dan berat pasti ya buat Mbak Melan ya. Tapi mungkin Mbak Melan bisa berbagi gitu ke teman-teman pendengar setia ngobras ini gimana proses kemarin saat hamil dan pandemi. Waktu proses hamil sih saya mah biasa aja. Kalau kerja saya kan anak ini sewing. Kerja sih ya biasa aja. Cuman waktu itu ada pas bilang kalau udah mau dihabisin kontrak, nah situ saya agak sedikit gimana ya. Udah mau lagi pandemi gini, dihabisin kontrak itu kayaknya ya udahlah. Tapi ya emang udah peraturannya begitu kan. Dihabisin kontrak doang, cuman 2 kali tanda tangan aja udah. Itu kontraknya Mbak Melan harusnya kapan Mbak selesainya? Ya selesainya sih emang udah pas habisnya kontrak. Jadi habis kontrak saya juga bulan Mei sekitar tanggal berapa sih? Tanggalnya lupa lagi. Pokoknya di bulan Mei itu saya udah habis kontrak juga. Oke. Pas ketika hamil gitu ada perhatian khusus nggak sih dari perusahaan? Kan pasti ada kebutuhan lebih kan untuk kehamilan gitu. Nah terus kalau nggak dapat penghasilan gitu-gitu dari perusahaannya atau dari supervisornya gimana? Ya kalau masalah itu sih ya pasti dikasih khusus sih, cuman ngeringanin ininya targetnya, nggak dikasih yang berat-berat juga sih. Gitu. Oke. Jadi nggak terlalu berat-berat banget dikasih kerjaannya, masih dikasih keringanan gitu kerjanya, walaupun nggak dapet itu nggak pernah kena omelan sih. Soalnya saya rajin juga, masuk tepat waktu aja gitu. Oke. Nah, ketika menerima PHK itu, Mbak Melan sama Mbak Septi sempat menyampaikannya nggak ke serikat di masing-masing pabrik gitu? Ada respon nggak dari teman-teman serikat? Kalau aku jujur sih, kalau aku nggak nyampein. Oh gitu. Kenapa Mbak Septi? Ya, aku mah maklumin karena pandemi itu ya, jadi aku mikirnya aku bilang juga sama suami, habis kontrak, sebenarnya kontrak kan masih setahun lagi ya. Terus kata, ya udah nggak apa-apa lagi kayak gini, buat kesehatan juga. Ya udah, jadi aku nggak terlalu itu sih, cuma ya mungkin kalau masih pengen kerja ya iya, cuma namanya keadaan kayak gitu, jadi ya nggak apa-apa lah, ngikutin aja alurnya. Oke, Selagi buat kebaikan gitu. Oke, jadi karena memang dikatakan PSBB gitu ya, harus ini
harus mengurangi kegiatan gitu ya, apalagi sedang hamil gitu. Nah, tapi apakah perusahaan memberikan ada kompensasi atau hak-hak yang Mbak Septi terima gitu karena di PHK saat hamil kemarin? Enggak. Oh gitu. Jadi gimana tuh Mbak proses? Kalau tadi kan Mbak Melan cerita ada tanda tangan tuh semacam surat gitu ya untuk Ya PHK. surat itu surat paklaring aja. Kayak misalkan kita kan ada jam sostek ya. Ya itu aja. Paklaring yang buat ntar kalau misalkan udah di off sebulan bisa nyairin jam sostek. Ya itu kan kerja kita ya. Biasa jam sostek dapat berapa Mbak Septi? Dari Mbak Septi udah kerja berapa lama ya? Aku kerja dari 2015. Oke. Berarti sekitar 5 tahunan ya. Selama itu kontrak atau gimana Mbak? Iya, kontrak terus. Disambung-sambung terus. Biasanya berapa lama Mbak Septi kontraknya kalau di Tangerang ini? 3 tahun di off sebulan terus masuk lagi. Masuk lagi dengan lamaran baru gitu biasanya ya? Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Melan gimana nih Mbak? Udah berapa lama bekerja? Aku tadi lupa nanya ya sama Mbak Melan ya. Kalau saya sih baru 9 bulan sih kerja. Cuman dari Amos itu saya keluar masuk Amos saja. Cuman kan di Amos itu kan peraturannya itu katanya kontraknya cuman nggak nyampe setahun. Jadi cuman 2 kali kontrak, dan kontrak itu satu kali kontrak itu dapatnya cuma 3 bulan kontrak, terus nanti kedua 3 bulan kontrak, setelahnya itu udah dihabisin kontraknya. Jadi kalau saya 9 bulan itu karena saya pertama 3, terus karena saya mungkin orang lama juga kali ya di Amos itu, jadi yang kedua itu saya dapat 6 bulan kontrak. Itu lagi rame-ramenya Amos ya, lagi banyak orderan. Jadinya mungkin dikasih 6 bulan. Oke, berarti pembaharuan kontraknya pas sebelum pandemi ya, karena pandemi kan awal tahun ini ya. Iya. Oke. Nah, di tengah misalnya bukan misalnya lagi ya, di tengah Mbak Septi sama Mbak ya, sama Mbak Melan yang sudah tidak bekerja sekarang, terus dan dalam kondisi hamil atau sudah melahirkan? Ada yang hamil, masih hamil ya? Sehat-sehat ya Mbak ya? Ya. Nah, tapi dalam kondisi kondisi yang udah nggak bekerja ini kan pasti ada kebutuhan. Maksudnya kalau hamil kan pasti nambah ya kebutuhan. Gitu. Nah, itu bagaimana Mbak Septi dan Mbak Melan mengatasi hal tersebut? Kalau aku mah, kan aku ikut jual-jualan baju kayak gitu, jadi buat nambah-nambah aja, buat periksa gitu. Masih bisa Mbak jualan-jualan baju online atau offline? Iya, online. Jadi aku online ngambil di orang gitu kan. Jadi ntar dropshipnya atas nama aku gitu. Oke. Di biasa kayak di link-link itu ya, misalnya Shopee atau Tokopedia gitu ya. Iya, benar. Oke. Kalau dibandingkan sama pas gaji pas jadi pekerja gimana, Mbak? Ya jauh lah. Itu kan kadang ada yang beli, kadang juga sama sekali. Beli juga kali 1-2, namanya juga sampingan kayak gitu, bukan kita yang punya toko sendiri kan. Iya, jadi memang tapi alhamdulillah aja lah bisa buat nambah-nambah. Iya, jadi memang ya bukan yang utama ya, buat tambahan aja ya gitu ya. Kalau Mbak Melan gimana nih Mbak? Dengan kebutuhan yang terus ada dan hamil gitu, tapi perusahaan memberlakukan PHK. Ya kalau saya masih di rumah nggak ada kegiatan lain ya, cuman bisa ini doang sih. Jadi ya ngurus-ngurus anak juga di rumah, nggak ada kegiatan lain. Berarti ini ya dari suami mungkin ya untuk kebutuhan ini ya. Oke. Nah,
kemarin itu kan kalau pemerintah sempat mengeluarkan yang namanya bansos kan, Mbak. Iya. Nah, saya juga mau nanya soal ini. Apakah sebagai perempuan hamil gitu di tempat tinggal Mbak Septi dan Mbak Melan itu juga mendapatkan prioritas atau mungkin kebagian bansos khusus ibu hamil gitu. Karena saya pernah ngobrol sama ibu saya di kampung gitu dan di desa kemudian dapat bansos juga kan untuk para janda gitu. Nah, saya pengen tahu nih kalau ibu hamil ini juga dapat khusus nggak sih gitu? Karena itu kan bantuannya pemerintah pas pandemi gitu. Gimana, Mbak? Kalau saya kan di sini ngontrak ya, nggak pernah dengar-dengar kayak gitu. Karena bukan KTP Tangerang gitu atau gimana, Mbak Septi? Saya KTP-nya Tangerang karena saya udah pindah KTP Tangerang. Tapi nggak ada itu di kampung-kampung itu juga pada dapat. Aku dengar-dengar itu sih. Cuma di sini aku belum pernah dapat. Oke, padahal Mbak Septi KTP-nya situ ya? Iya. Oke. Apa mungkin karena ngontrak aku juga nggak tahu kan. Nggak pernah dihubungi sama pihak kepala desa. Biasanya kan ada yang muter-muter gitu. Ya kalau misalkan kayak bantuan apa mah ngubungin, tapi kalau misalkan kita mau dapat apa enggak. Maksudnya kalau misalkan mau 17 Agustus apa pemudanya keliling, tapi iuran. Iuran tapi kalau masalah bantuan itu nggak ada. Oke, kalau Mbak Melan gimana, Mbak? Orang asli Jakarta atau gimana, Mbak Melan? Ya, orang asli Jakarta sih, cuman kalau masalah bantuan dari kayak presiden itu pernah dapat. Pertama dapat sembako itu yang pertama pas keluar sembako dari presiden sama dari presiden itu maksudnya dibagiin siapa, Mbak? Hah? Yang dari presiden itu dibagiin sama pihak desa gitu? Iya, dari pihak RT. Jadi RT itu dikasih. Jadi kita udah dikasih tahu nanti tanggal segini nih kita nanti dapat sembako. Cuman nggak semuanya dapat gitu. Cuman karena di sini tempatnya kayak rumah susun ya. Jadi per pintu yang nggak dapat itu suka dikasih sama yang dapat gitu, dibagi 2. Jadi dia nggak pernah yang namanya makan sendiri ya. Jadi berbagi-bagi aja di sini. Kalau di tempat saya. Jadi nggak dapat pasti dapat separuh gitu. Dan bentuknya sembako ya, Mbak Melan ya? Ya, sembako beras. Oke. Kalau untuk ibu hamil sendiri, kalau Mbak Septi tadi kan udah jelas nggak ada gitu ya, Mbak ya, dari bansos ini. Kalau Mbak Melan, apakah karena kan pasti tahu dong gitu kalau Mbak Melan sedang hamil, kemudian juga barusan di PHK gitu sama ini ada perhatian nggak dari pihak desa? Kalau dari sini mah kalau masalah hamil sih nggak ada perhatian ya. Cuman kalau kemarin saya pernah dengar sih yang janda, yang yatim piatu itu dapat santunan, dapat sembako juga. Cuman kalau yang ibu-ibu hamil itu emang nggak ada ininya. Jadi cuma kayak yang janda sama anak yatim piatu aja sih yang santunan. Oke. Makasih Mbak Melan. Nah, ini ada karena kita live Facebook nih, ada pertanyaan dari teman-teman. Saya coba bacakan dulu ya. Berarti teman-teman dengan tabah hati di PHK oleh perusahaan. Ini kata siapa ya? Saya nggak tahu ini dari siapa, tapi pertanyaan dari FB. Berarti teman-teman dengan tabah hati di PHK oleh perusahaan, tempat kerja teman-teman masing-masing. Nah, ini boleh dijawab nih, tabahnya gimana ya? Apakah dengan tadi Mbak Septu juga sempat menyampaikan ya. Apakah untuk BPJS Kesehatan langsung diputus secara otomatis oleh perusahaan atau seperti apa nih untuk Mbak Septi dan Mbak Melan? Mungkin bisa dijawab dulu nih. Kalau aku langsung diputus BPJS Kesehatan itu. Oke. Jadi aku terus nyambung ke suami masih kerja di pabrik, jadi diikutin di pabriknya dia. Karena waktu itu aku pikir baru keluar berapa ya,
2 minggu lah ya. Mm-mm. Aku ke klinik mau periksa itu, ternyata itu udah dikeluarin. Ya udah bayar pribadi. Karena katanya itu udah nggak terdaftar. Oh ya udah. Oke. Padahal selama tadi Mbak Septi mengatakan 5 tahun ya sudah bekerja, itu dipotong iuran BPJS terus ya Mbak? Oke, tapi Iya. ketika PHK sudah langsung diputus. Oke. Dan biasanya memang menggunakan BPJS untuk periksa kehamilan tadi Mbak Septi menyampaikan. Iya, waktu kan kemarin 2 kali pakai BPJS itu. Terus yang ketiga kan dicek dari pihak kliniknya kan. Ternyata itu udah nggak aktif. Oh, ya. Oke. Jadi bayar pribadi. Itu berarti, aku mau tanya, itu klinik perusahaan atau klinik umum, Mbak? Klinik perusahaan. Cuma kita bisa milih. Dari situ kita mau periksanya di mana. Kan di internet itu kan ada ya suruh milih. Jadi ntar kita konfirmasi ke perusahaan. Saya mau berobatnya di klinik A gitu. Jadi ntar sama dianya udah di ACC. Oke. Berarti benar-benar ya semua hak langsung hilang begitu. Iya. PHK-nya mudah begitu doang. Habis itu tidak ada tanggungan. Mungkinnya gini aja ya mungkin belum rezeki gitu, nggak apa-apa. Suruh ngurusin suami. Iya. Kuat banget ya berarti ya alasannya perusahaan untuk melakukan PHK pada ibu hamil juga. Nah, itu bisa dibilang gitu. Namanya juga ikut ibarat kerja sama orang kan, jadi kita nggak bisa minta seenak kita sendiri kan. Kalau teman-teman yang lain gimana Mbak? Maksudnya kan mungkin ada cerita-cerita nih sama yang sesama hamil. Tadi Mbak Septi bilang ada 5 orang juga. Ada sih gitu. Teman ngomong katanya masih seneng-senengnya kerja, udah dihabisin, ya udahlah. Mau gimana lagi, kita mau ngomong juga nggak bakalan didengar juga. Udah kata saya, nggak usah terlalu dipikirin, kata saya, namanya belum rezeki mah, kan juga ada rezeki lain. Itu juga sama ya 5 tahunan ya waktu kerjanya, sama kayak Mbak Septi yang lain juga nih. Enggak, kalau temen itu dia mah baru 3 tahun, terus ada yang baru 2 tahun, ada yang baru berapa bulan gitu. Kalau aku ya emang dari lulus sekolah itu kerja di mana dulu, terus langsung di situ lama, langsung di pabrik yang terakhir ini kemarin di. Oke. Terima kasih Mbak Septi. Nah, aku pindah dulu ke Mbak Melan. Aku lupa nanya nih Mbak, pas di PHK kemarin bulan Mei ya, tadi Mbak Melan bilang ya, itu banyak juga Mbak teman-teman yang lain yang juga dalam situasi kehamilan? Banyak, saya sama teman saya juga ada sih waktu itu 3 orang yang keluar karena lagi hamil, dihabisin kontrak. Dan itu bulannya hampir sama semua. Sampai ada yang sama kayak saya juga sih, barang begitu keluarnya. Cuman karena dia katanya posisi hamilnya lagi lemah, jadi dia sebelum habis kontrak itu 2 hari itu dia nggak masuk, cuman dia ngasih surat keterangan izin. Saya sih sampai habis kontrak itu saya masih masuk. Oke. Berarti kalau semakin dilihat ya emang udah nggak masuk, ya udah diputusin aja kontraknya gitu kali ya? Iya. Akhirnya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, untuk BPJS gimana Mbak Melan? Kalau saya sih kalau BPJS enggak dari perusahaan sih, tapi dari sendiri, dari sini, dari tempat saya, dari rumah udah dibikinin, dimintain data waktu itu sebelum dari perusahaan dimintain data, jadi saya di sini tuh udah punya BPJS, jadi nggak bisa bikin perusahaan. Okay. Berarti memang dari awal nggak dipotong iuran BPJS? Enggak, cuman BPJS ketenagakerjaan doang.
Iya, maksud saya BPJS Ketenagakerjaan itu Mbak, dipotong nggak waktu? Ya, kalau itu dipotong sih masih. Oke. Mm-mm. Tapi setelah selesai setelah PHK ini langsung putus ya? Iya, waktu saya langsung cek itunya kan di BPJS-nya di aplikasinya tahu udah putus gitu aja. Udah langsung berhentiin. Iya. Oke. Nah, setelah dalam masa sekarang ini masih sering kontak-kontakan nggak sama teman-teman nih? Tentang mungkin situasi. Tadi Mbak Septi juga bilang nanti juga ada rezeki yang lain gitu. Nah, mungkin juga pada apa namanya? Sharing-sharing lowongan kerja gitu kali. Sama Ibu Hamid gimana nih? Ya sama, Ya, sering sharing sama kontak. teman kerja. Sorry. Mbak Melan dulu deh, Mbak Melan gimana Mbak? Ya kalau saya sering sharing aja, kalau kontrak itu sering banget gitu sharing sama teman sendiri yang masih kerja gitu. Sampai saya nanyain sendiri, itu masih ada lowongan? Masih, Mel. Sekarang mah rame lagi katanya. Udah rame lagi. Kalau dulu kan waktunya saya kan dari bulan April, dari puasa itu sampai ke bulan Mei itu, sampai mau lebaran juga pun itu banyak banget yang ngabisin kontrak, katanya sampai berapa ratus orang itu dihabisin kontraknya semua. Jadi benar-benar sepi PT yang pas lagi pandemi gitu. Nah, apakah ada kemungkinan perusahaan yang sudah mem-PHK Mbak Melan ini kemudian akan memanggil kembali? Menurut Mbak Melan? Kalau tergantung sih dari pengawasnya ya. Kalau pengawasnya sih mungkin bisa nerima lagi, cuman tahu deh karena kita posisinya lagi berusaha buat apa sih, ngambil pihak apa sih hak kita gitu kan buat dapat cuti gitu. Jadi kalau situ kayaknya kurang tahu deh, kalau soalnya termasuk nuntut juga kita ini. Jadi personalia pernah sih ngomong ke salah satu teman saya kan yang sama kayak saya gitu kan, lagi pandemi itu dia habis kontraknya. Dia ngomong, kamu itu kalau kebanyakan nuntut atau gimana nanti masuk ke sininya lagi nggak bakal diterima begitu. Jadi saya ya udahlah nggak apa-apa, kalau emang nggak bakal terima rezeki nggak di situ aja, nggak di PT Amos begitu. Soalnya teman saya digituin. Tapi tetap nuntut itu nuntut apa Mbak Melan tadi yang disampaikan? Ya itu nuntut yang kita dapat mau minta cuti hamil. Karena di sana katanya dibilang karena lagi pandemi kita nggak bisa apa sih keluarin yang kata cuti atau mintanya haknya kita gitu. Jadi harus keluar secara udah gitu aja gitu, nggak usah minta-minta yang lain begitu katanya. Oke, jadi udah keluar gitu aja, nanti dipanggil atau enggak ya terserah saya gitu kan ya intinya ya. Ya kalau kitanya nggak nuntut kayak gini mungkin bisa dipanggil lagi, cuman kalau udah dibilang udah nuntut begini mungkin udah dicap merah aja sama manajemennya. Begitu. Itu juga masih 50, masih kemungkinan juga ya Mbak ya? Iya. Dipanggilnya. Ya kalau bisa, kalau dari pengawasnya mungkin bisa mau masih butuh kerja kita gitu, apa kan tahu kerjanya kita gimana kan di PT, mungkin juga bisa masuk lagi dari pengawas atau dari chiefnya gitu kan, dari atasan. Oke. Jadi ya memang kan, oke. Ya karena kan dia cuma manajemen doang, kalau masalah tenaga kalau kerja kan yang tahu masa kerjanya kan orang-orang atasan, pengawas gitu yang ada di lapangan langsung. Oke. Nah ini saya dapat info juga nih dari teman-teman yang nonton di Facebook bahwa saat ini pengurus Amos juga sedang nonton bareng nih Mbak Melan dan apa namanya terus memberikan semangat untuk Mbak Melan gitu atas situasi saat ini ya karena begitu sewenang-wenangnya nih supervisornya nih ya. Gitu. Iya. Jadi tangan kanannya perusahaan gitu ya. Dalam konteks sekarang
yang bisa sangat semena-mena seperti itu gitu. Nah, saya akan coba ke Mbak Septi. Nah, Mbak Septi ini tadi obrolannya adalah gimana nih, apakah masih berkontak sama teman-teman yang kemarin juga pada di PHK saat hamil? Iya, masih kontak-kontakan. Cuma terakhir kemarin mereka juga bilang apa mau dihabisin kan karena mau pindah pabriknya, pindah ke mana, Majalengka. Jadi ya masalah mau masuk lagi ya pasti nggak mungkin karena udah pindah kan, mau pindah. Alasannya apa Mbak pabrik mau pindah ke Majalengka? Ya mungkin di sana UMR-nya lebih kecil. Kan di Oke. Tangerang lumayan. Berarti yang bisa diperas upahnya semakin kecil, semakin itu yang dicari gitu ya? Iya, ya biasa terus, pabrik kan seperti itu. Terus kita gimana? Nggak tahu. Iya, situasinya sulit ya. Iya. Apa namanya, bisa jadi yang di Majalengka juga mungkin ada hubungan saudara atau teman kita atau apa itu, nanti kerja di pabrik itu sama dong ininya ya. Iya. Orang kan yang bagian QA-nya kan ada yang di Majalengka udah dipindah. Cuma dia kan karyawan tetap. Dia waktu itu pernah ngontekin aku, dia bilang ada lowongan tapi gaji sekian. Siapa ada saudara apa yang mau masuk katanya gitu kan. Terus nggak ada, nggak tahu. Lagian kan orang yang pada merantau ke sini nggak mungkin dia mau ke Majalengka kan, udah aku jelasin nggak ada yang mau. Jauh. Gajinya itu seberapa jauh dari gajinya Mbak waktu di Tangerang, waktu masih bekerja yang di Majalengka? Separuhnya katanya temanku itu sih. Oh, astaga. Kecil banget ya, mungkin. Jadi barat di Tangerang 4 gitu, di sana 2. 2 juta itu bisa apa Mbak untuk 1 bulan? Iya. Itu ya. Itu. Ya, jadi apa namanya, besar banget ya kuasa perusahaan gitu ya. Upah, kemudian juga PHK sepihak, apalagi untuk buruh hamil ini. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, teman-teman yang nonton silahkan nih bisa juga sharing ya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang serupa, di sini ada Mbak Septi, ada Mbak Melan yang apa namanya pada saat ini tengah hamil gitu dan kemarin mengalami PHK di masa pandemi, tepatnya di pas menjelang hari raya gitu ya. Iya. Jadi THR juga nggak dapat Mbak atau gimana? Mbak Septi, Mbak Melani, aku lupa nanya tadi. Kalau THR aku dapat kan karena udah dapat setahun. Jadi kan udah masuk puasa. Kalau aku di PHK-nya sebelum puasa baru nggak dapat. Aku kan udah puasa dapat seminggu kalau nggak salah itu. Jadi dapat. Oke. Full atau dicicil Mbak? Karena kemarin kan lagi rame-rame juga tuh apa perusahaan mencicil. Full ya. Oke, jadi ya 1 bulan gaji 1 bulan. Kalau Mbak Melan gimana nih Mbak Melan? Ya dapat juga THR, cuman kan dari perhitungan kerja, kalau saya kan 9 bulan, jadi dihitungnya segitu, nggak full sebulan gaji. THR ya kan belum lewat setahun dia. Iya. Oke, iya. Untuk Mbak Septin dan Mbak Melan, apa sih harapannya ke depan gitu ya? Maksudnya ini sudah berapa bulan ya? Tadi aku lupa nanya lagi di awal. Sudah berapa bulan nih kehamilannya? Kalau aku 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan lagi ya. Iya. Masih mual-mual Mbak? Aku alhamdulillah udah enggak. Oke. Kalau Mbak Melan udah berapa bulan nih kehamilan? Udah 7 bulan. Udah 7 bulan gitu. Mbak Melan gimana harapannya ke depan, atau apa sih yang Mbak Melan rencanakan terkait dengan apa namanya, beberapa bulan lagi
Ini udah anak yang keberapa Mbak? Apakah anak pertama atau? Ini anak ketiga. Oh, anak ketiga. Kalau Mbak Septi? Baru anak pertama. Anak pertama ya. Apa namanya, gimana rencana-rencana ke depan? Apalagi kan ini situasinya banyak orang bilang sulit ya karena pandemi dan yang lain. Kemudian juga dalam situasi diabaikan gitu hak-haknya oleh perusahaan. Ada nggak rencana atau harapan Mbak Septi dan Mbak Melan ke depan? Ya, gimana ya? Kalau saya sih harapannya ya semuanya kedepannya biar baik-baik aja, semuanya sehat, udah situ aja. Dan kalau bisa sih, kalau harapan buat yang di PT ya pabrik ya harusnya sih nggak harus begitu, nggak harus kayak apa sih? Kalau belum sampai setahun udah dihabisin kontraknya, itu sedih banget soalnya. Jadi belum dapat setahun udah dihabisin kontrak gitu. Udah itu aja harapan. Apakah punya rencana untuk, kan tadi Mbak Mela sempat bilang ya bahwa pabrik sudah mulai membuka, beberapa pabrik sudah mulai buka lowongan gitu. Kebijakan PSBB kalau dari pemerintah juga udah semakin longgar ya. Sebenarnya ini udah nggak, walaupun kemarin PSBB transisi katanya, tapi sebenarnya juga nggak ada bedanya sih sebenarnya kalau saya lihat di jalan. Nah, apakah Mbak Melan ada rencana untuk mencari kerja lagi nih ke depan di pabrik yang sama atau mungkin di pabrik yang lain di kawasan KBN? Ya tergantung keadaan dulu lah. Kalau anaknya bisa ditinggal ya mungkin kerja lagi. Kalau anaknya nggak bisa ditinggal ya mungkin di rumah aja. Soalnya kayaknya lagi pandemi gini kayaknya susah banget buat nyari kerja ke tempat yang lain atau balik lagi gitu. Pandemi juga berpengaruh ya untuk misalnya anak di masa pandemi tumbuh juga beda pasti ya dengan anak yang enggak, harus banyak semakin apa namanya, nggak boleh jalan-jalan, mungkin nggak boleh ini, nanti takut sakit gitu. Jadi tergantung kayaknya malah kayak pada gadget ya. Gimana Mbak Septi? Iya, kayaknya kan sekolah online ya, pada pakai gadget gitu kan. Jadi kayaknya berpengaruh pakai handphone kayak gitu. Oke. Kalau menurutku ya nggak terlalu produktif ya kayak gitu. Kurang produktif. Oh, berarti orang tua harus siap ini nih, paket kuota. Selalu. Kalau saya bakal selalu. Soalnya ngajar anak juga sih di rumah yang sekolah. Oke. Apakah itu ada bantuan nggak Mbak Melan? Ini mungkin nggak di luar ini ya, apa namanya, di luar situasi PHK saat hamil ya, tapi sebagai ibu gitu yang sudah punya 2 anak, ini mau anak ketiga, dan di saat tidak punya pekerjaan gitu, apakah ada keringanan-keringanan dan semuanya harus online sekolah anaknya? Gimana Mbak Melan? Kalau sih nggak ada, kalau nambah malah iya. Nambah dana mungkin. Ya, maksud saya keringanan dari pihak sekolah atau dari pihak ini ya untuk apa namanya, pendidikan anak gitu? Nggak ada sih, semuanya seperti biasa orang sekolah, cuman kayaknya kalau sekolah sekarang pakai online begitu ya jadi anak itu kurang apa sih, ditambah banyak banget pelajaran yang harus dikerjain sama dia. Sampai kelas, anak saya kan kelas 2, itu tuh sampai pelajaran ada 3 pelajaran yang harus hari itu dia harus kerjain. Jadi waktu dia buat main atau buat apa itu jadi berkurang. Terus sayanya juga buat ngurus rumah pun jadi agak sulit gitu. Soalnya termasuk susah sih ngajar anak sekolah di rumah itu. Karena anak kan mulai pemikiran orang tua ini yang ngajarin. Agak sedikit ngeyel gimana gitu. Oke, iya. Oke.
Jadi bertambah ya bebannya di rumah ya Mbak ya? Iya, nambah. Jadi nggak bisa buat yang namanya aktivitas lain gitu berlebih atau nyari apa pekerjaan. Jadi nggak bisa. Jadi fokus ke anak sekolah pagi sampai siang. Nanti sore terusin itu. Nanti sore lanjut lagi pelajarannya yang lain gitu. Oke. Jadi beban bertambah, kebutuhan bertambah, tapi pendapatan berkurang. Ini situasi yang benar-benar diabaikan oleh perusahaan dan mengancam, bukan mengancam ya, tapi bahkan perusahaan mau pindah ke tempat yang gaji atau upah buruhnya lebih murah. Ini situasi yang harus benar-benar jadi perhatian kita bersama ya. Kalau Mbak Septi gimana Mbak? Ininya apa namanya rencana ke depan? Apakah mau ada rencana untuk ini lagi kerja lagi setelah melahirkan? Belum itu sih, belum kepikiran ke situ. Jalanin aja dulu, soalnya kan kita nggak tahu corona ini sampai kapan ya. Doa aja semoga aja cepat hilang gitu coronanya. Amin. Iya, katanya pemerintah sih apa namanya? Saya nggak tahu ya untuk saya melihat tidak banyak update dari pemerintah terkait dengan situasi coronanya. Malah kemarin tuh banyak apa namanya rencana untuk pokoknya harus ada investasi masuk biar buruh tidak kehilangan pekerjaan gitu. Tapi pekerjaan seperti apa? Kayaknya kayak seperti yang Mbak Septi tadi bilang, yang upah buruhnya bakal setengah dari upah buruh yang seharusnya menjadi UMR gitu ya. Nah, oke. Ada lagi nggak nih sambil nunggu nih pertanyaan dari teman-teman di grup Facebook ya. Ini ada teman-teman kita, Mbak Septi dan Mbak Melan dalam situasi apa namanya sedang hamil dan di PHK saat pandemi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Mbak ya dari bansos, dari soal anak-anak gitu, kemudian juga dari kalau dari situasi keluarga gimana Mbak? Dukungan pada situasi seperti sekarang ini gitu. Ada nggak? Mungkin ditanyain sama ibu di kampung atau apa namanya? Biasanya nih ya kalau teman-teman buruh kan kalau gajian langsung yang pertama itu adalah ngirim orang tua di kampung nih biasanya saya dengar cerita. Nah sekarang Mbak Septi sama Mbak Melan dalam situasi tidak bekerja, sedang hamil lagi gitu. Itu gimana? Iya, waktu pertama habis itu kan aku orang tua yang nelpon tuh, terus aku ngomong udah nggak kerja lagi gitu kan. Terus kalau udah nggak kerja udah pulang aja. Lagian di sana kan ngontrak, biaya ngontrak buat bayar kontrakan sekian. Terus aku bilang kan ada suami, masa aku tinggal. Terus suami juga ngomong nggak apa-apa kalau pengen di rumah, di kampung. Cuma aku ya nggak tega lah dia sendiri di sini. Tetap orang tuh pasti bikinnya ya Allah pas pandemi kayak gini terus udah gak kerja seharusnya bisa buat membantu kan. Ya udah mau gimana orang kayak gitu. Terus kan waktu itu pas mau pulang kan pandemi kayak itu kan nggak boleh pulang kampung kan, jadi ya udah stuck aja di kontrakan. Nah itu apa namanya keluar kan. Iya tadi Mbak Septi bilang apa namanya harus bayar kontrakan gitu ya, apalagi di situasi nggak kerja tuh. Berapa Mbak kontrakan di sana Mbak untuk 700 per bulan. 700 itu untuk 2 orang ya, pasangan keluarga 2 orang gitu ya? Iya. Oke. Dengan UMR yang sekitar 4 juta di Tangerang, gitu. Oke. Jadi sampai apa namanya ini masih akan bertahan di Jakarta Mbak Septi? Melahirkan di Jakarta rencananya? Sorry, di Tangerang.
Ya suami minta di sini karena dia kan masih kerja di sini. Jadi kalau buat bolak-balik ke kampung kan ya lumayan juga kan biayanya. Sama Kampungnya aja mana Mbak Septi? di Lampung. Oh di Lampung. Oke. Naik kapal. Iya. Ya mau mintanya begitu ya udah oke lah di sini aja. Oke. Mungkin ada kesempatan kerja di Lampung gitu kalau mungkin dari orang tua ya. Ya enggak juga sih soalnya kan di sana itu kalau lowongan-lowongan itu adanya di kayak di Bandar Lampung gitu kan, sedangkan aku kan bukan di situ di pelosoknya kan. Jadi kali kalau enggak kita ya berkebun gitu kayak nanam-nanam apa, bikin usaha sendiri. Cuma kan Oke. kayak gitu juga butuh biaya, nggak mungkin kita langsung gituin sendiri. Iya. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat yang saya terima. Ini buat Mbak Melan nih. Mbak Melan ini kan anak ketiga ya. Nah, untuk pas anak pertama dan anak kedua itu situasi Mbak Melan saat itu kerja nggak? Dan apakah juga pernah mengalami hal yang sama? Walaupun tidak di masa pandemi ya, tapi apakah juga kontrak atau juga sempat mengalami PHK di pengalaman anak pertama dan kedua kemarin? Kalau dari anak pertama sih, anak kedua sampai anak ketiga ini saya kerja, masih kerja. Jadi kalau waktu anak pertama, waktu hamil, itu saya baru kerja di PT Amos, itu baru pertama kali kerja. Jadi saya kan waktu itu kan baru pertama kerja, jadi nggak tahu apa-apa. Jadi pas lagi hamil itu pun saya dihabisin kontrak, cuman nggak ada buat cuti atau apa itu karena saya belum ngerti. Nah waktu anak kedua saya kerja lagi, masuk lagi jadi kontrak baru. Pas anak kedua saya emang dapat cuti karena udah lama kerja di situ, udah sekitar 4 tahun kerja di situ. Nah pas suruh ngambil apa sih, waktu saya ngambil cutinya tuh kan langsung harus ngajuin yang namanya surat keterangan hamil, sama di situ dari personalianya saya harus ngasih surat keterangan mundurin diri gitu. Padahal dari situ itu nggak boleh, harus pakai mundurin diri biar bisa masuk kerja lagi. Nah saya harus mundurin diri, jadi saya mundurin diri di situ. Oke. Berarti yang Mbak Melan bilang tadi 9 bulan tuh sebenarnya kontrak yang paling terakhir ya? Iya. Karena sudah bertahun-tahun sebenarnya di PT Amos. Iya. Cuman pakai mekanisme PHK dan mengirimkan lamaran baru gitu dengan dihilangkan masa kerja sebelumnya. Ya. Oke. Ya. Berarti fenomena PHK pada ibu hamil ini juga terjadi sebenarnya tidak hanya di masa pandemi sekarang ya, rentan banget terjadi di masa-masa sebelumnya, dan perusahaan sepertinya kok semakin punya alasan ngejadiin pandemi untuk mempermudah buruh di PHK ya. Pengurangan. Bahasanya pengurangan ya Mbak Septi ya? Iya, pengurangan karyawan gitu. Pengurangan karyawan, nggak tahu nambahnya kapan. Katanya baru keluar dapat 2 minggu 3 minggu ada lowongan baru. Udah biasa itu Bang. Berarti sekarang sudah buka lowongan lagi Mbak Melan? Iya, katanya sih udah rame banget, di Amos lagi udah rame. Oke. Saya juga dengar-dengar dengan sistem kerja yang lebih rentan lagi jadi buruh harian lepas. Betul nggak sih? Iya, waktu masih kerja di situ mau habis kontrak, emang pernah dengar sih katanya yang mau habis kontrak di pandemi itu bisa lanjut kerja tapi harian lepas. Nah, dari situ saya pernah hampir ditawarin sama supervisor saya, pengawas. Cuman karena dia ngeliat saya lagi hamil,
mungkin saya juga lagi keadaan mabuk itu juga sih, emang saya lagi mabuk juga, mungkin dia nggak nawarin ke saya gitu. Cuman dari serikat FBLP-nya mungkin nggak harus ada apa sih pekerja harian lepas, jadi itu dihapus lagi. Jadi cuma dapat seminggu itu harian lepas. Emang ada berapa minggu itu harian lepas. Jadi pas serikat ini udah dihilangin lagi itu yang harian lepas. Nggak boleh. Jadi penting banget ya dukungan keberadaan serikat ini ya. Jadi kalau teman-teman tidak menjadi anggota serikat lebih nggak tahu lagi nasibnya bagaimana nanti ya. Iya. Ininya. Benar-benar. Ya itu soal kita jadi nyerempet tentang fenomena buruh harian lepas. Saya tidak bisa membayangkan nih bagaimana nanti ketika fenomena ini terus meluas gitu di tengah situasi buruh perempuan yang hamil nih, kayaknya saya nggak bisa membayangkan buruh hamil dengan status harian lepas mungkin juga tidak akan dipakai oleh perusahaan karena pasti dikira nyusahin gitu kali ya. Iya, pasti. Dan paling kerjanya juga harus sama kayak orang yang normal gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara hamil sama enggaknya mungkin itu kalau udah jadi harian lepas. Soalnya kan jadinya itu penghasilannya kan sehari. Iya. Oke, terima kasih Mbak Melan udah sharing. Kita sebenarnya udah mau di penghujung acara ya, tapi saya mau nanya ke Mbak Septi nih soal fenomena buruh harian lepas nih. Kira-kira ada nggak sih Mbak Septi melihat di wilayah Tangerang atau di pabrik Mbak Septi dulu bekerja? Ada, kemarin terakhir bagian yang cowok itu mereka belum dihabisin kontrak, cuma dijadiin itu buruh harian lepas. Sebelum itu pabrik mau pindah. Jadi sekarang kemarin tuh kan ada temen ngontek ya, aku kan nanya, kamu masih kerja? Atau iya masih kerja, cuma sekarang bukan kontrak, buruh harian lepas sampai pabrik itu pindah ke Majalengka. Oke, berarti statusnya itu di bulan-bulan apa Mbak Septi melihat teman-teman yang laki-laki mulai jadi buruh harian lepas? Sekarang bulan apa sih? Sekarang bulan Agustus. Ya? Dari bulan awal-awal Agustus kemarin deh. Iya, mereka tuh WA itu ya. Awal Agustus kemarin. Sebelumnya belum pernah ada fenomena buruh harian lepas, Mbak Septi, di pabrik? Nggak ada di situ kontrak semua di tempat aku. Cuma nggak tahu kan kalau di pabrik lain. Cuma setahu aku ya kontrak. Ya baru ini kemarin udah keluar itu jadi mereka di harian lepas kayak gitu. Tentang pabrik yang pindah nih Mbak Septi, saya mau nanya, apakah itu sudah kelihatan pabrik tempat Mbak Septi? Kalau tadi kan Mbak Melan bilang pabrik tempat dia bekerja dulu sekarang sudah mulai membuka lowongan, tapi sepertinya kok bakal lebih rentan tentang status kerjanya. Kalau Mbak Septi ini tadi perusahaan kemudian modusnya mau pindah. Udah kelihatan pindah, Mbak? Mungkin Mbak Septi punya info. Ya, yang di Majalengka itu emang udah berkembang. Jadi yang di sini udah pada dihabis-habisin juga. Makanya yang sisa mungkin tinggal yang cowok yang dijadiin harian lepas sampai itu pindah ke Majalengka. Oke, jadi situasinya seperti itu ya. Iya. Terlihat sekali dari cerita Mbak Melan dan Mbak Septi ya, bagaimana situasi buruh hamil nih sangat rentan gitu. Kemudian juga terlihat juga situasi buruh keseluruhan ya, di mana perusahaan kemudian semakin
mudah mencari alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja di masa pandemi. Begitu. Oh ya, sebentar, saya akan buka chat. Sepertinya mungkin ada satu pertanyaan lagi. Enggak ada, cuman komentar Mbak. Katanya Mbak, suaranya Mbak Melan terlalu pelan. Tapi jelas kok. Tapi jelas kok, maksudnya memang agak pelan tadi. Saya juga merasakan, tapi jelas terdengar. Begitu aja sepertinya untuk ngobras kita kali ini ya. Terima kasih banyak buat Mbak Septi, buat Mbak Melan yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita situasi yang sulit tapi dihadapi dengan ya tetap berusaha gitu ya, seperti yang dilihat Mbak Septi dan Mbak Melan ini mukanya cerah-cerah ini, banyak senyumnya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan semoga Mbak Septi dan Mbak Melan sehat selalu sampai kelahiran bayinya beberapa bulan lagi. Dan buat teman-teman ngobras semua, sampai jumpa di ngobras selanjutnya, dan semoga obrolan kita tentang situasi buruh hamil di PHK saat pandemi ini semakin membuka mata bagaimana pentingnya serikat pekerja tadi disampaikan juga, karena banyak sekali modus-modus yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mengabaikan atau melanggar hak-hak buruh, apalagi di masa pandemi ini. Begitu dulu, sampai jumpa minggu depan di ngobras selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat-sehat Mbak Melan. Ya.